Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Apa kabar anak-anak? Semoga selalu dalam keadaan sehat walafiat ya, dan selalu semangat belajar dari rumahnya. Nah, kali ini kita akan belajar tentang tema 4D berbagai pekerjaan, subtema 2. Bahasa Indonesia. Nah, di sini kita akan belajar tentang kalimat konotasi dan kalimat konotasi. Kalimat konotasi adalah kalimat yang mengandung kata-kata yang memiliki makna bukan sebenarnya. Contoh, meski sudah bersusah payah menjemput bola dan menggratiskan biaya berobat, dia masih harus berteriak-teriak, "Ayo, berobat gratis!" kepada warga. Nah, kata menjemput bola di situ mengandung arti mendatangi masyarakat, tidak menunggu masyarakat mendatanginya. Nah, kalimat itu bukan berarti mengambil bola. Nah, berbeda dengan kalimat denotasi. Nah, kalimat denotasi adalah kalimat yang memiliki makna sebenarnya. Contoh, pemain bola itu berlari cepat untuk menjemput bola. Nah, kata menjemput bola pada kalimat di atas mengandung makna sebenarnya, yaitu mengambil bola. Contoh lain, buah tangan. Nah, pada kalimat konotasi, contohnya, ayah pulang dari Bandung membawa buah tangan. Nah, makna buah tangan di situ adalah oleh-oleh. Nah, berbeda dengan kalimat denotasi. Anak itu memakan buah yang ada di tangannya. Pada kalimat di atas mengandung makna sebenarnya, yaitu dia memakan buah yang dipegang oleh tangannya. Nah, selanjutnya, pada subtema 2 ini kita juga akan belajar mengenai langkah-langkah menulis cerita atau karangan. Nah, yang pertama, menentukan tema. Kedua, menyusun kerangka cerita atau semua ide yang ada dalam pikiran yang akan ditulis. 3, membuat gagasan pokok berdasarkan kerangka karangan. 4, menulis kalimat utama berdasarkan gagasan pokok. Dan 5, mengembangkan kalimat utama menjadi paragraf yang lengkap. Nah, tentu saja dalam membuat karangan kita juga harus memperhatikan huruf kapitalnya. Nah, di sini, penggunaan huruf kapital digunakan dalam beberapa bidang, yaitu 1, di awal kalimat. 2, untuk nama orang. Contoh, Jamal, Andri, Sonya. Nah, di situ huruf J dari Jamal itu harus huruf besar. Kemudian nama geografi. Contoh, Pulau Bali, Selat Sunda, Sulawesi Selatan, Laut Jawa, dan sebagainya. 4, nama tahun, bulan, hari raya, dan peristiwa. Contoh, tahun Masehi, bulan Juni, hari Idul Adha, hari Minggu, proklamasi kemerdekaan. 5, nama bangsa, suku, dan bahasa. Contoh, bangsa Indonesia, suku Sunda, bahasa Jawa. Nah, selanjutnya kita juga akan belajar mengenai kalimat. Nah, apa itu kalimat? Kalimat adalah satuan terkecil dari bahasa dalam bentuk lisan maupun tulisan dan terdiri dari rangkaian kata yang memiliki atau mendukung makna atau pesan tertentu. Unsur kalimat ini adalah subjek, predikat, objek, dan keterangan. Nah, adapun kalimat yang baik, dia harus memiliki minimal mengandung subjek dan predikat. Contoh, di sini kalimat berpola SP atau subjek dan predikat. Cindy makan. Cindy dia sebagai objek, makan itu sebagai predikat. Nah, kemudian kalimat berpola SPOK. Cindy makan kue. Nah, kue di situ sebagai objek. Kemudian kalimat berpola SPOK, contoh, Cindy makan kue di piring. Nah, di piring ini merupakan keterangan tempat. Kemudian kalimat berpola SPK yaitu Cindy makan di piring. Nah, di sini tanpa adanya objek. Selanjutnya kita belajar tentang IPA. Nah, berikut penangkapan ikan yang tidak memperhatikan keseimbangan dan pelestarian sumber daya alam, yaitu 1, bom ikan, yakni penangkapan ikan dengan menggunakan bahan peledak sehingga merusak terumbu karang dan mematikan makhluk hidup lain di laut yang bukan sasaran penangkapan. 2, racun, yakni penangkapan ikan dengan menggunakan bahan beracun atau obat bius berupa sodium atau potasium sianida. 3, jaring pukat harimau,
yaitu penangkapan ikan dengan menggunakan jaring dengan ukuran besar yang memiliki lubang jaring yang sangat rapat, sehingga berbagai jenis ikan dari ikan yang berukuran kecil sampai ikan yang berukuran besar akan tertangkap. Penangkapan dengan jaring pukat harimau ini dapat menyebabkan kepunahan sumber daya perikanan. Hal ini karena ikan-ikan kecil yang tertangkap tidak memiliki kesempatan untuk berkembang biak. Nah, bom ikan, racun, dan pukat harimau itu termasuk kegiatan illegal fishing atau penangkapan ikan ilegal. Nah, illegal fishing termasuk tindakan yang melanggar hukum yang diterapkan di perairan Indonesia karena merusak ekosistem laut. Kemudian, di sini kita belajar tentang pengolahan dan pemanfaatan barang tambang. Nah, bisa kita lihat pada bagian di sini. Nah, jenis barang tambang itu batu bara, cara pengolahan penambangan terbuka, dan cara pemanfaatannya itu untuk pembangkit listrik, serat buatan, nilon, zat pewarna, cat, dan obat anti kuman. Kemudian jenis barang tambang minyak bumi, cara pengolahannya itu dengan cara pengeboran. Nah, pemanfaatannya itu untuk bensin, solar, oli, minyak tanah, dan ter. Kemudian ada gas alam, cara pengolahannya itu langsung diambil dari perut bumi. Nah, pemanfaatannya untuk industri dan rumah tangga. Kemudian barang tambang logam, cara pengolahannya itu dari biji besi, kemudian diolah menjadi bahan baku berbagai jenis barang. Pemanfaatan aneka perhiasan aluminium, besi, nikel, dan krom. Kemudian mineral. Nah, cara pengolahannya ini secara ilmiah. Nah, pemanfaatannya untuk belerang seperti bubuk mesiu, korek api. Kemudian batu kapur itu untuk kapur tulis dan bahan bangunan atau asbes, dan iodium, garam dapur dan obat. Selanjutnya IPS. Nah, di sini ada jenis-jenis pekerjaan. Yaitu ada pekerjaan di bidang barang dan ada pekerjaan di bidang jasa. Nah, pekerjaan di bidang barang ini yaitu pekerjaan yang menghasilkan barang. Contoh, karyawan pabrik, tukang jahit, koki, dan sebagainya. Berbeda dengan pekerjaan di bidang jasa, yaitu pekerjaan yang menghasilkan jasa. Contoh, guru, supir, dokter, dan sebagainya. Nah, kemudian kita juga di sini mengulang mengenai kegiatan ekonomi. Nah, sebelumnya di tema-tema sebelumnya kita sudah belajar mengenai kegiatan ekonomi. Kegiatan ekonomi ini ada 3, yaitu produksi, distribusi, dan konsumsi. Nah, produksi adalah kegiatan menghasilkan barang atau jasa. Sedangkan orang yang melakukan produksi ini disebut dengan produsen. Kemudian ada distribusi, adalah kegiatan menyalurkan barang hasil produksi. Nah, orang yang menyalurkan barang dari produsen ke konsumen disebut distributor. Kemudian, konsumsi adalah kegiatan menggunakan atau memakai barang hasil produksi. Nah, orang yang mengonsumsi barang-barang untuk dipakai itu disebut dengan konsumen. Nah, selanjutnya untuk PKN kita akan belajar mengenai sila kedua. Nah, sila kedua Pancasila dilambangkan dengan rantai. Nah, rantai terdiri atas 2 mata rantai berbentuk segi 4 dan lingkaran yang saling berkaitan berbentuk lingkaran. Nah, mata rantai segi 4 ini melambangkan laki-laki, sedangkan mata rantai berbentuk lingkaran melambangkan perempuan. Mata rantai yang berkaitan melambangkan bahwa setiap manusia saling membutuhkan satu sama lain dan harus bersatu hingga menjadi kuat seperti rantai. Kemudian adapun contoh sikap yang mencerminkan sila kedua Pancasila yaitu 1. Kita tidak boleh membeda-bedakan manusia berdasarkan ras, agama, ekonomi maupun tingkat pendidikan. 2. Gemar melakukan kegiatan kemanusiaan. 3. Berani membela kebenaran dan keadilan. 4. Tidak berlaku kasar. Nah, sekian pembahasan mengenai subtema 2 di tema 3D ini. Nah, semoga kalian bisa memahaminya ya. Nah, dan terus semangat belajar dari rumah dan selalu jaga kesehatan. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.